Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah dari Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai georeferencing dan juga bagaimana digitasi dan pemasukan data. Nah, untuk melakukan proses join. Ini merupakan salah satu pemenuhan untuk ulangan tengah semester mata kuliah praktikum Sistem Informasi Geografis. Langkah pertama, saya akan melakukan proses georeferencing terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk ke dalam ArcMap. Sebelum itu kita klik layar, properti, kita samakan dulu koordinatnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam ArcMap terlebih dahulu. Nah, ini filenya ya, data yang pertama. Saya di sini akan melakukan 2 kali proses georeferencing dikarenakan saya berdomisili di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, di mana kecamatan saya itu terletak di pada 2 lembar RBI. Nah, tempat ini kita melakukan georeferencing pada lembar yang pertama terlebih dahulu. Jadi koordinatnya sudah dilakukan, langsung saja kita melakukan proses georeferencing. Nah, georeferencing dilakukan dengan idealnya ya dilakukan dengan pada 4 titik. Nah, di titik 1 ini, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, di setiap sudut ini terdapat koordinat. Nah, ini koordinatnya. Nah, jika misalnya tidak terlihat, teman-teman bisa menggunakan yang di sini untuk membantu dalam melihat koordinat di setiap titik tersebut. Ini titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Langsung saja kita mulai proses georeferencingnya. Nah, kita lakukan pada titik pertama. Yang pertama kita masuk ke georeferencing ini, kemudian kita klik ke sini ada control point. Nah, usahakan berada di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah persilangan. Klik kiri, kemudian klik kanan dimanapun, kemudian input degree, minute, second, ocloan, dan latitude, longitudinal dan juga latitude. Nah, longitude ini adalah garis bujur dan latitude ini garis lintang. Kita langsung masukkan karena saya tadi sudah menulis terkait dengan titik pertama koordinatnya. Titik pertama itu berada di 106 derajat, menitnya 30 dengan 0 ya. Kemudian latitude-nya kita masukkan 6, 15, dan juga ini 0. Nah, ini jangan sampai salah karena Parung Panjang terletak di bujur timur, berarti east artinya timur, dan lintang selatan berarti south. Nah, langsung kita oke. Nah, ini titik pertama ya. Kemudian kita lanjutkan ke titik kedua. Bersabar, kita cari di paling ujung. Nah, ini titik keduanya. Langsung saja kita lakukan cara yang sama. Nah, kita klik tadi georeferencing, kemudian add control point. Kita taruh di tengah-tengah, klik kiri dan klik kanan dimanapun. Kita input lagi. Nah, kita tulis di sini koordinatnya
2 itu 106,27 detik. Ininya garis bentangnya 6 derajat 15 detik. Ininya sudah benar, east dan ini south. Oke. Nah, kita lihat untuk layer. Nah, ini sudah betul ya, karena posisi peta RBI tidak berubah. Kita lanjut ke titik yang ketiga. Caranya sama, kita tadi ke georeferencing ini, kemudian add control point. Nah, kita masukkan titik 3, 106 ini betul, 37, ini ya 30 secondnya. Kemudian ini 6 derajat 22, ini 30. Ini juga sudah betul, kita klik OK. Nah, ini titik 3 sudah dilakukan. Selanjutnya kita ke titik 4. Ini titik 4. Nih, kita lakukan cara yang sama, langsung saja ke add control point. Di sini, kemudian ke TMS. Kita masukkan 106 derajat, 30 ininya, 30 menit, secondnya 0. Ininya 6 derajat, 22 menit, dan ininya 30 detik. Nah, langsung saja kita klik OK. Nah, layer. Nah, ini sudah dilakukan georeferencing. Selanjutnya kita klik georeferencing, bisa rectify dan juga update. Rectify itu menghasilkan output baru ya, berupa datatif, dan update ini bisa langsung melakukan update ya. Kita langsung saja kita klik update. Nah, ini data RBI yang sudah dilakukan georeferencing atau sudah dilakukan update. Langsung saja kita save. Di sini. Nah, ini lembar kedua untuk kita lakukan georeferencing ya. Caranya sama. Sebelum itu kita samakan koordinat dulu. Klik kanan di layers, kemudian masuk properti, masuk ke WG 1984. Nah, selanjutnya sama ya, kita langsung saja melakukan georeferencing di keempat titik tersebut. Jadi ini menu georeferencingnya nanti akan muncul di sini, nanti ada menu seperti ini. Kita langsung saja klik add control point ini ya. Caranya sama, kita klik. Jadi di sini, kemudian klik kanan dimanapun, masukkan koordinatnya. Jadi saya sudah menulisnya dan mencatatnya. Langsung saja kita masukkan 106 derajat. Ininya 6 derajat
22 menit 30. Ini sudah betul ya, is dan juga short. Langsung saja. Lanjut kita ke titik kedua. Ini titik keduanya teman-teman. Langsung saja kita lakukan proses georeferencing dengan menggunakan add control point. Nah, taruh di tengah-tengah, di kiri dan klik kanan dimanapun. Kemudian masukkan koordinat dengan pilih input DMS. Masukkan koordinatnya. 7, 30. Ininya 6, 22 menit dan 30 detik. Ini sudah betul is dan short. Nah, kita langsung coba zoom to layer. Nah, ini sudah betul ya. Kita memasukkan koordinatnya karena peta RBI tidak berubah. Langsung saja kita masukkan ke dalam tahap ke titik 3. Ini titik 3. Langsung saja kita lakukan add control point. Misalkan di tengah-tengah. Nah, masukkan koordinatnya. Terus 6, 37, ini 30. 6, 30, 0 detik. Ini sudah betul is dan short. Nah, sekarang kita lanjut ke titik keempat. Ini kita lakukan hal yang sama, add control point, taruh di tengah-tengah. Masukkan koordinatnya. 30 dan derajat 30. Ini juga sudah betul short. Nah, kita lihat nah, ini sudah dilakukan add control point di keempat titik RBI ini. Langsung saja kita klik georeferencing, kemudian klik update georeferencing. Nah, ini sudah dilakukan update. Coba kita save terlebih dahulu. Ini saja di sini. Ini kita save. Melanjutkan setelah kita melakukan proses georeferencing, saatnya kita melakukan proses digitasi menggunakan data vektor yang digunakan dengan geodatabase bisa. Nah, saya di sini menggunakan yang sudah di-download dari Kugi, jadi enak itu. Sudah lengkap dan banyak serta bisa langsung digunakan setelah kita melakukan import. Nah, ini sudah saya buat ya. Nah, ini kita langsung masukkan saja batas wilayah administrasi LN. Selanjutnya kita tinggal melakukan proses digitasi. Yang pertama kita akan melakukan digitasi terkait dengan batas wilayah Kecamatan Parung Panjang. Kita cari dulu batas kecamatannya.
Nah, ini kecamatan Parung Panjang, di sini udah kecamatan Tenjo, kita tinggal cari saja. Nah, ini ketemu ya kecamatan, batas kecamatan. Kita mulai saja langsung dari sini ya. Klik kanan di batas wilayah administrasi, edit fitur, start editing. Tunggu sebentar. Kemudian kita ke create fitur, ke batas wilayah ini kita klik line. Ketika tandanya sudah menjadi plus, berarti kita bisa melakukan proses digitasi. Ya, kita langsung mulai saja untuk melakukan proses digitasi terhadap batas wilayah. Terus kita ikutin batas kecamatannya ya teman-teman. Terus kita ikutin batas kecamatan. Kita harus jeli ya teman-teman dan teliti. Ini ke bawah ya teman-teman. Kita lanjutkan.
ya teman-teman. Oke, lanjut ke sini ya teman-teman terus. Sini untuk batas kecamatan. Sini ya teman-teman. Terus ke sini.
kita harus fokus ya teman-teman, karena sering sekali perbedaan antara batas kecamatan dan batas desa itu hampir sama ya. Jadi kita harus fokus. Harus sabar ya teman-teman, karena memang butuh waktu yang cukup lama gitu untuk melakukan digitasi ini.
Terus kita harus ikuti batas kecamatan ini ya, sampai bertemu di titik awal kita melakukan digitasi. Nah, ini kita sudah melakukan proses digitasi terkait dengan batas wilayah administrasi, kemudian kita klik editor, kemudian save edit, kemudian stop editing. Nah, ini bisa terlihat ya, bisa kita gedein, perbesar gitu. Nah, misalnya di sana ya kita ininya warna hitam gitu untuk menandakan proses digitasi. Kita gedein dulu tuh. Nah, ini ya sudah selesai dilakukan digitasi gitu. Ya, setelah membuat batas administrasi kecamatan, selanjutnya kita melakukan digitasi dengan menggunakan fitur poligon. Nah, di sini tadi kan saya sudah membuat ya. Nah, vegetasi. Nah, di sini ada perkebunan, ladang. Nah, di sini ladang sudah saya masukkan ke dalam layers ya. Nah, langsung saja kita kita lakukan proses digitasi. Kita menggunakan ladang dulu yang berwarna kuning. Klik kanan, edit fitur, start editing. Kemudian klik fitur tanaman musik, nah polygon. Nah, kita bisa melakukan proses digitasi. Nah, karena ini apa ya, keluar dari batas administrasi kecamatan, saya maka tidak melakukan digitasi di luar batas administrasi kecamatan. Jadi saya hanya fokus melakukan digitasi di wilayah administrasi kecamatan Parung Panjang. Kita bisa mulai saja. Kita bisa langsung mulai proses digitasi. Kemudian kita
save edit, kemudian stop edit. Nah, ini sudah dilakukan proses digitasi terkait dengan lahan ladang ya atau tegalan. Selanjutnya kita juga bisa melakukan digitasi poligon ini nih warna hijau. Warna hijau ini merupakan suatu perkebunan ya, bisa kita lakukan digitasi. Nah, mungkin di daerah sini ya, kita klik perkebunan, kemudian klik kanan, edit fitur, start editing, create fitur di sini, kemudian perkebunan. Nah, kita klik, kita lakukan digitasi. Terusnya kita lakukan proses digitasi. Kemudian kita klik editor, save edit, dan stop editing. Nah, ini sudah terjadi proses digitasi. Nah, di sini menggunakan poligon dengan daerah perkebunan yang kita lakukan digitasi ya. Nah, selanjutnya bisa nih kita melakukan digitasi
berwarna merah ini. Biasanya yang berwarna merah ini merupakan daerah pemukiman ya atau padat penduduk. Kita langsung saja cari lingkungan terbangun. Kawasan pemukiman area ya, kita masukkan sini. Nah, selanjutnya kita melakukan digitasi pada ini yang warna merah atau kawasan permukiman ya. Kita klik di sini, kemudian klik kanan, edit fitur, start editing. Kita tunggu. Nah, kemudian kita langsung ke read fitur kawasan permukiman. Nah, poligon ya. Nah, misalnya ini warna merah, kita lakukan digitasi. Nah, kemudian kita klik editor, save edit. Kemudian stop editing. Nah, ini kawasan pemikiran sudah kita lakukan digitasi. Kemudian kita mau nyoba apa lagi nih? Di sini banyak sawah nih. Kita bisa memasukkan sawah untuk melakukan digitasi. Ini ada sawah nih. Ini sawah apa ya? Kita lihat dulu. Nah, ini termasuk sawah tada hujan. Kita bisa nih melakukan digitasi. Karya kita cari areanya dulu. Sawah tada hujan. Nah, bisa nih kita lakukan sawah tada hujan di sini. Digitasi. Kita masukkan dulu mana vegetasi ya. Sawah tada hujan. Sawah di sini sama, nanti kita bedakan di sini. Bisa kita masukkan dulu sawah di sini. Oke, kita lanjutkan untuk membuat daerah sawah tada hujan ya. Kita langsung saja klik kanan, edit fitur, start editing. Edit fitur di sini, sawah tada hujan di sini. Kita langsung saja mulai. Kita tunggu.
Nah, kemudian kita klik editor, save edit, stop editing. Nah, ini terkait dengan sawah pada hujan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita membuat digitasi dengan menggunakan fitur Polyline untuk membuat jalan ya. Nah, sebelumnya saya terlupa untuk membuat batas administrasi desa, terlupa di record. Nah, ini sudah terbuat batas administrasi desa ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita masukkan fitur Polyline-nya. Untuk jalan itu berada di transportasi ya, dan kita cari jalan LN, kita masukkan di sini. Nah, di sini saya akan mencocokkan pada daerah di salah satu desa di Kecamatan Parung Panjang. Ini langsung kita klik kanan, edit fitur, start editing, terus ke create fitur, jalan ya garis ini. Nah, langsung saja kita lakukan digitasi. Sabar, ininya agak loading. Langsung saja lakukan digitasi ya. Ini ada jalannya terlihat ya.
di jalan. Selanjutnya kita lanjutkan kembali ya, klik kanan, kemudian edit fitur, start editing. Edit fitur di sini, jalan, klik. Nah, mohon maaf ada agak sedikit lag ya. Kemudian bisa kita masukkan ke sini. Kemudian kita klik editor, save edit, dan stop editor. Nah, teman-teman, kita membuat jalan tadi saya sudah mencontohkan pembuatan jalan. Selanjutnya kita akan membuat sungai. Nah, dalam membuat sungai itu ada hal yang harus diperhatikan, di mana sungai itu selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dengan kata lain, kita harus mencari hulunya terlebih dahulu atau daerah yang lebih tinggi dari aliran sungai tersebut. Oleh karena itu, kita memerlukan uh, analisa lebih lanjut untuk melihat ketinggian. Nah, seperti angka 55 ini berarti ketinggiannya berada di 55 mdpl, berarti kita harus mencari turunannya seperti 54 atau 53 yang nilainya semakin berkurang. Nah, itu merupakan aliran dari sungai. Langsung saja kita mulai sungainya, kita edit fitur, start editing. Dan create fitur, kita pilih sungai ini ya. Nah, lanjut aja, ini merupakan sungai ini ya. Kita mulai saja misal dari sini. Start. Ini ya dari ketinggian 55 ini karena ada garis konturnya. Kita mulai. Nah, dari sini misalnya udah ngikutin, ini sungai warna biru. Nah, terus mengikuti terus kita lanjutkan. Ini aliran sungainya.
Tuh, ini mengaris ke garis kontur sekitar 52, yang tadinya 55. Oh, ketinggian daerahnya semakin berkurang ya. Yang berarti ini sudah betul. Terus kita, nah sudah sampai sini ya saya contohkan terkait dengan pembuatan sungai. Nah, kemudian kita editor, save edit, kemudian stop editing. Nah, kita lihat nih ininya sungainya kita ganti. Dulu biasanya sungai warna biru forever. Nah, oke. Nah, ini ya sudah terlihat. Tuh, kalau nggak tidak kita besarkan lebih dahulu. Nah, ini ya sudah terlihat proses pembuatan sungainya. Oke teman-teman, jadi setelah kita membuat tadi terkait dengan fitur polyline ya, ada jalan dan juga uh, sungai tadi yang ada di atas, karena di daerah desa ini tidak ada sungai, adanya di desa lain. Selanjutnya kita akan membuat fitur dari poin. Nah, fitur dari poin ini uh, bisa untuk apa saja nih, misalnya untuk seperti kantor kecamatan atau fasilitas umum lainnya seperti masjid, rumah ibadah gitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan digitasi terkait dengan fitur poin. Nah, di sini saya menggunakan SHP ya. Kemudian di ini masjid ya udah saya tandai. Kemudian di kanan, kemudian edit fitur, start editing. Di sini create fitur lagi masjid. Nah, kita klik poin. Nah, setelah ini baru kita cari masjid-masjid yang ada di desa ini, misalnya atau di kecamatan ini. Ini satu, ini masjid. Ini adalah tanda masjid ya. Ini juga masjid. Kita cari lagi. Ini masjid nih ya teman-teman. Ini masjid ya. Tuh. Masjid. Nah, itu contoh penggunaan fitur poin ya untuk masjid. Teman-teman juga bisa buat lain nih, misalkan di sini ada seperti fasilitas umum atau seperti lapangan atau mungkin kantor desa atau mungkin kesehatan lainnya, itu teman-teman tinggal tinggal membuat data SHP baru ya dengan cara misalnya di sini di praktikum sih misalnya nih ya, saya contohkan, kemudian klik kanan, new, save file. Di sini misalnya poinnya namanya apa, rumah sakit gitu, misalnya gitu. Fiturnya poin, ininya kita pilih WG 1984. Oke. Nah, di sini sudah muncul rumah sakit. Ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan digitasi dengan mencari rumah sakit yang ada di kecamatan ini, seperti itu. Sama saja gitu, edit digitasinya dengan tadi menggunakan digitasi menggunakan masjid yang tadi, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi pada kesempatan pada langkah berikutnya adalah melakukan join atau penggabungan, di mana data yang diminta adalah data pendudukan, jumlah penduduk, dan juga terkait jumlah penduduk laki-laki dan juga jumlah penduduk perempuan yang bisa diakses di BPS. Nah, ini data yang sudah saya input atau saya masukkan ke dalam Excel. Nah, kemudian kita file, save as. Nah, ini formatnya ya Excel 97 2003 workbook XLS.
seperti itu teman-teman, atau kita tulis lagi data kedudukan Parung Panjang. Nih, contoh. Nah, kita klik save. Nah, setelah itu kita pergi ke ArcMap. Nah, untuk melakukan, karena saya melakukan tadi digitasi dengan GDB atau geodatabase, sebenarnya tidak bisa. Oleh karena itu saya tadi melakukan ekspor data dengan menggunakan data save file ya. Nah, ini yang sudah dilakukan ekspor data. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan file Excel yang tadi sudah dibuat oleh kita. Tadi di komputer ya. Kita cari file yang tadi sudah kita save. Nih. Nah, ini ya. Tadi sudah. Nah, ini. Langsung saja kita masukkan add. Nah, ini sudah muncul, baru kita langsung lakukan join data per attribute tabel. Kemudian di sini ya. Nah, klik icon itu, kemudian join and relate. Kita klik join saja. Nah, di sininya pilih nama OBJ atau nama objek. Ininya sudah betul. Kemudian sebelum itu kita lakukan validate join. Nah, ini untuk melakukan pengecekan dan kita close saja, lalu klik OK. Nah, itu begitulah cara melakukan penggabungan atau join ya ke dalam peta RBI itu dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, ini kita hapus saja karena sudah tidak dibutuhkan lagi, karena itu hanya untuk membantu dalam proses join. Nah, ini adalah hasil digitasi yang sudah saya buat, di mana di dalamnya terdapat fitur polyline, polygon, dan juga poin ya. Nah, ini satu kecamatan, tetapi karena waktu dan keterbatasan saya tidak bisa full untuk melakukan digitasi secara menyeluruh di seluruh kecamatan. Di sini saya hanya mencontohkan di desa saja, di satu desa. Nah, ini kita bisa lihat, kita list ini ya. Nah, ini merupakan hasil digitasi yang telah dibuat gitu, yang telah dilakukan oleh saya. Nah, sebenarnya cara untuk melakukan digitasi itu sama saja ya, prosesnya sama, tutorialnya juga sama. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara yang tadi sudah dilakukan oleh saya. Ini kita langsung masukkan saja. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasan atau video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.